Pagi semua. Andema ACKE Van Koetan Tua Tabe. Yang mulia Monsinyur Siprianus Hormat Bapak Uskup Ruteng, yang kami kasihi para imam konselebrantes pada hari ini, para pemimpin biara dari segenap kongregasi yang kami undang, dan para bruder, suster yang juga hadir, para tua-tua gendang, dan unsur pemerintah Kabupaten Manggarai yang hadir pada hari ini, Amanggeong Daku, Sekda Manggarai, Bapak Fansi, dan rombongan. Pada hari ini, sebelum saya menyampaikan sedikit penyampaian dari kami sebagai panitia, saya mau tekankan lagi supaya segenap imam umat beriman sekalian yang hari ini, kita acara masih panjang. Setelah misa kita akan sama-sama menuju gua, di bawah keteduhan pohon mahoni. Kita akan santap siang bersama dengan makanan khas. Di sini banyak sayuran, banyak teko, dolatung. Jadi kita makan itu yang ada bose dan kue-kue dari pangan lokal. Ya, sekalian menyambut tahun ekologi. Jangan pernah cari capcay dan sebagainya. Itu tidak ada di sini. Baiklah, yang mulia Monsinyur, para imam, umat beriman yang saya kasihi. Yang pertama, ini sebuah momen yang sangat spesial. Dalam penyampaian Monsinyur tadi, saya pikir hari ini juga menjadi salah satu bagian dari tonggak sejarah perjalanan sampai menuju 75 tahun. Di tempat ini secara istimewa paroki kita didaulat menjadi gereja yang merayakan 100 tahun KWI. Ini luar biasa dan kami sangat memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak Uskup, karena ini sebuah kehormatan yang saya pikir tunggu 100 tahun lagi baru gereja-gereja termasuk katedral dapat giliran seperti kita. Mari kita aplaus. Yang kedua, saya memang berdiri di sini agak gugup. Saya memang tidak banyak aktif sebagai lektor dan sebagainya. Baru pertama kali berdiri di mimbar di paroki ini, Monsinyur. Tapi dengan sambutan Monsinyur tadi, ya, saya jadi tidak tahu mau ngomong jadi gugup juga. Tapi ada 4 hal ya yang paling penting pesan di Monsinyur tadi, bahwa kita beruntung. Ini sebuah coincidence secara spiritual. Pelindung paroki adalah Ekaristi Kudus, dan perayaan puncak tubuh darah Kristus 75 tahun depan kami sudah mulai dengan ditunjuk sebagai panitia inti, panitia utama prosesi Sakramen Maha Kudus kemarin. Karena kami paroki Sakramen Maha Kudus dan bentuk ya penghayatan dan pengamalan dengan tingkat devosional tertinggi, devosi kepada Sakramen Maha Kudus tertinggi, kami berupaya sebaik mungkin, Monsinyur. Hari ini, Monsinyur bisa lihat sudah ada prosesi hari kedua. Kami panitia hanya menyiapkan platform mobil dan dekor. Selanjutnya bunga berhias. Kami didukungi oleh 4 ordo suster, ya, suster MC, suster PSM, AHAK, nama-namanya saya kurang. Yang jelas ada 4 suster. Saya juga kurang banyak interaksi dengan mereka. Dan mereka ini silih berganti setiap minggu mendekor gereja ini. Salah satu motif saya datang ke gereja, sembayangnya nomor 2, nomor 1, saya tertarik dengan dekor. Monsinyur saya lihat tadi masuk senyum, berarti memang dekornya suster ini luar biasa. Dan kemarin, suster-suster juga mendekor mobil sakramen
itu kelasnya sudah kelas mobil karnaval. Bahkan orang nggak tahu mobilnya mobil jenis apa. Karena banyak bunga berhias, dengan kelasnya seperti festival-festival karnaval di Amerika Latin, bahkan seperti di Vatikan. Ya, kami paroki pinggiran, boleh sekali-sekali kami agak sombong sedikit, Monsinyur. Bahwa persiapan kita ini secara periodisasi dibagi 3, pre-2023, 2003-24, 24, dan 2025. Sehingga kami targetkan akhir 2024 ini, semua persiapan selesai, tahun 2025 benar-benar masuk ke tahun perayaan 75 tahun. Paroki Ekaristi Kudus Karedong. Nah, nanti hal-hal teknis soal campur semen, gerinda, potong baja, pasang plat, mungkin itu aja porsi saya. Porsi visi, ya, hal-hal yang fundamental seperti disampaikan Monsinyur tadi, nanti disampaikan Pater Kris. Jadi yang pertama, Monsinyur, ya, kami di paroki ini memegang prinsip, ya, practice make perfect. Kami ubah. Tidak selamanya hal yang rutin kita lakukan, biasa kita lakukan, membuat perubahan perbaikan semakin sempurna. Tetapi kami mesti keluar dari area nyaman, merubah pola kerja, dan seterusnya. Sehingga mungkin orang bertanya-tanya, bagaimana mungkin kamu bangun? Kita ganti atap seluruhnya, mulai dari konstruksi kita bongkar, kita ganti panel baru, atap baru. Hanya butuh waktu dari tanggal 4 Oktober sampai dengan Minggu Advent. Jadi kurang lebih 2 bulan 4 hari. Plafon, biasanya kita tanya orang bilang bisa 5-6 bulan. Kami kerjakan sebanyak 32 hari, 1 bulan 2 hari. So, cara ngancengin gitu. Di samping doa, mangakole mbekon dami cara kerja ho. Mbeko itu adalah etos dan upaya improvement dari waktu ke waktu, cara kerja tukang, dan mudah-mudahan di samping hal yang sudah kami capai, pasti banyak kekurangan, ya kami juga akuin, mudah-mudahan banyak kekurangan itu menjadi perbaikan di kemudian hari. Ya, nah, menyangkut pra 2023, kami telah membangun gudang dan aula bekas gereja lama yang direvitalisasi fungsi sebagai ruang pertemuan dan seterusnya. Tahun 2023 kita mulai dengan atap, penggantian lisplang, ganti plafon luar, bangku-bangku, ya, terus penangkal petir, salib menara utama, kita bongkar semua sumbatan pada dak, ganti dengan struktur yang baru, pembuatan gapura, pembuatan wing barat, dan reinstalasi seluruh kabel listrik. Nah, ini total pekerjaan semua ada 15 item. Saya secara khusus mau menyampaikan ucapan terima kasih. Biasa di sini kalau ada upacara pernikahan, walaupun happy day, hari bahagia, setelah keluar pengantinnya rangannya rengit. Karena kalau mereka berlutut sepanjang misa, lututnya sakit. Nanti Monsinyur bisa coba, kalau Monsinyur berlutut, Monsinyur pinginnya 3 jam lagi berlutut. Jadi empuk. Kami tidak pakai busa, kami pakai karet mentah. Dan bangku kami start dari 2 unit, kemudian dengan kemurahan hati baik dari pemerintah daerah yang sudah menjanjikan kepada kami, terima kasih. Saya tahu, saya punya amang fancy yang tanda tangan. Itu mereka janji, realisasinya saya belum tahu kapan. Tapi bupatinya atas nama pemerintah dan pribadi, keluarga bupati, Bapak Heri, ini telah memberikan kita, jadinya sekarang ada 31 bangku. Kita masih ada 68 bangku, ya satu bangku mungkin kalau dibuat baru sekitar 6 sampai 8 juta, kami buat kurang lebih di bawah 1 juta satu bangku. Jadi ada sekitar 30-40 juta seluruh gereja ini dapat bangku baru. Sampai saat ini 31. Dan yang kedua, untuk menara gereja kami ganti seluruh. Ada penangkal petir, lampu, dan salib utama kurang lebih 5 meter. Tanpa alat teknologi canggih secara manual kami bisa diriin. Bagaimana cara itu bisa? Setiap salib diangkat dengan berat sampai 1 ton, hanya 40 cm.
Di bawah Pater Lukas dan Pater Chris berdoa dan suster-suster di biara berdoa dan salib itu terpancang. Salib lama kami pancang di bawah dan secara ini blessing in disguise ya, sebuah berkat. Monsinyur menghadiahkan kita korpus salib. Begitu dipatri di salib, cocok pas. Dan sebentar siang kalau berkenan, Monsinyur kasih berkat sedikit biar salibnya kalau kita doa langsung dikabulkan. Okay. Dan yang lain, ya, ada kita tambahan wing barat. Kalau wing barat, saya mau ucapkan terima kasih kepada saudara, para imam, kakak saya, yang mungkin dia tidak hadir, dia sibuk di Bangkung, Romo John Tanggul, pesta imamat 25 tahunnya, oh ada ya. Terima kasih Romo John, pesta imamatnya tidak dirayakan, tidak buat pesta, seluruh biayanya, dia keluarkan untuk membeli spandek. Jadi kami tidak butuh terop sekarang. Begitu. Terima kasih sekali lagi Romo John. Mari kita aplaus untuk Romo John. Selanjutnya di catatan kecil saya ini, ya, dari semua total item ini pasti orang pikir kira-kira habis berapa miliar seluruh atap, plafon luar, spandek di luar, ya. Kami dengan kekuatan umat ini luar biasa. Kita start awal dengan 30.200.000 dana pembangunan umat. Ditambah ada beberapa donatur seperti yang saya sebutkan. Jadi 68 juta. Begitu 68 Ruap Koled Romo John Tanggul, dia sudah pesan dan transaksi di Surabaya, barang sudah dikirim. Tetapi berkat Tuhan, doa dan kebaikan hati para donatur itu bisa jalan. Jadi kemudian tahun 2024 kami punya kurun waktu yang panjang. Mulai Januari setelah event sambut baru, kami perbaiki plafon, pembongkaran dan reinstalasi semua titik lampu, juga kabel-kabel sound, kabel mic, sehingga apa yang kita ngomong ini pasti jelas, lebih jelas, ya. Terus scaffolding, steger juga kami adakan. Kami mau ikut jejaknya Ceboniki. Jadi ada bisnis sedikit, orang bisa pinjam steger nanti berbayar. Terus pintu gereja, ya minta izin, minta maaf Romo Os, nanti lihat pintu gereja depan aslinya seperti di samping, sekarang di depan. Dan selanjutnya pilar-pilar jalan salib dikerjakan oleh anak-anak paroki ini. Cat seluruhnya dilakukan oleh siswa-siswa SMA dan anak putus sekolah yang kita latih, bukan tukang yang cat ini, Monsinyur. Begitu. Itu tahun 2003-2004. Seluruh gereja ini kira-kira berapa? Orang berpikir MM-an. Tidak. Kita hanya habis sebesar 780 juta, seluruh atap, seluruh interior dalam, dan memang masih ada utang yang lain. Dana pembangunan umat sebetulnya tidak terlalu besar tanpa mengurangi rasa hormat. Yang terbesar partisipasi. Umat KBG setiap hari menanggung makan. Kalau dikuantifikasi secara rupiah, mereka bawa rata-rata 500 sampai 1 juta. Sudah 22 KBG, tinggal 40 KBG. Jadi rata-rata sumbangan mereka dari makan siang aja, mereka yang masak, minum kopi pagi sore tukang, itu hampir 30-an juta. Jadi itu kita mesin. Saya bilang sama umat KBG, bukan soal makan yang kamu bawa. Vakar demeu yang ditanamkan di gereja ini. Ememo saya kidite 100 tahun gereja paroki, Anda akan cerita kepada anak cucu. Bahang dami danong pandai gereja kolal. Nah ini yang maksud saya rohnya yang mau kita tanamkan, seperti makna keempat tadi, makna ketiga ya Monsinyur ya, Ekaristi Kudus itu kita berkumpul bersama-sama. Ya, kira-kira itu gambarannya. Sumber-sumber dana kami juga ada kegiatan kreativitas seperti ibarat kumpul kope, potong 2 babi, kami dapat penghasilan bersih 40 juta. Memang kalau dilihat umat ini di paroki ini hampir 7.000, 6.800-an. Kepala keluarganya 1.800. Tahun 2023 membangun gereja ini dana awal 30 juta dibandingkan dengan kepala keluarga 1.200, berarti
kontribusi umat kita di paroki ini 23.000 per kepala, tapi kami optimis kami bisa bangun. Tahun 2024 peningkatan yang luar biasa, dana pembangunan yang murni dari umat itu 42.900.000. Kalau ada 1.200 kakak, berarti kurang lebih dengan 32.000 aja kami sudah bisa merenovasi gereja seperti ini. Jadi bayangkan kalau 200.000 aja setiap kepala keluarga, gereja ini bila perlu kita bangun yang baru, kurang lebih begitu. Ini semangat kebersamaan umat yang mau saya sampaikan. Dan yang kedua, optimisme itu penting. Pater Kris setiap minggu mengumumkan, saya kan umat hanya bagian mendengar pengumuman, dana 210 juta. Saya diskusi, Pater, kalau 210 juta taruh di mana? Kita taruh di koperasi dan bank. Bunga 1-2%. Kalau begitu, 1 tahun per annum, ya 2 juta. Bagi 12 bulan, berarti setiap bulan Pater hanya dapat bunga dari bank. Dengan 240 juta itu 183.000. Mending uangnya kita ambil semua, kita pakai bangun gereja ini. Prinsipnya, uang operasional gereja kita pakai tapi ada hasilnya. Dan jangan pernah takut, banyak orang berbudi baik, ya, banyak doa dari biarawan-biarawati bahwa kita harus optimis, gereja kita mau dibuat apapun bisa dengan kebersahajaan, dengan partisipasi dan semangat Ekaristi Kudus. Kira-kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau saya dengar khotbah Monsinyur tadi, ternyata banyak ya yang PR yang harus di Pater Kris. Dari mimbar ini sebagai ketua panitia mewakili seluruh umat, kalau bisa Monsinyur minta Pater Kris selesaikan PR-nya sampai 4-5 tahun ke depan baru pindah dari sini. Ya, umat setuju? Dan di atas segalanya saya berterima kasih sekali lagi untuk Monsinyur Sipri yang sudah hadir sebagai imam konselebran utama dan para imam konselebrantes yang sudah membahagiakan kami, ya, dan bagi kami hari ini anugerah tidak terhingga. Dan kepada segenap umat beriman ndek ACKE Wan Koe Etan Tua, ini berkah bagi kita. Semoga dengan perayaan ini dan sampai 75 tahun, ya kan, kualitas, peningkatan dan penguatan iman kita di paroki ini semakin baik dan kita akan tumbuh dan berkembang menjadi gereja mandiri yang berkualitas demi kemuliaan nama Tuhan. Tabe, terima kasih.